Oke, continue. Oke, teman-teman semuanya, judul malam hari ini agak sedikit menyeramkan ya. Kembali lagi teman-teman, meninggal mendadak. Dan dari berita teman-teman meninggal mendadak. Jadi kita tidak akan membahas siapa-siapanya, bagaimana siapa-siapanya manusianya enggak, pokoknya meninggal. Dan kenapa, kalau dijawabnya nasib maka enggak akan dibahas, tapi kita bahas kenapa meninggal. Kenapa meninggalnya? Bukan Mbak ini kenapa meninggal, bukan Mbaknya ya, bukan personnya, tapi meninggalnya. Mbak No NKI, Mbak Mariam, banyak TKI meninggal mendadak. Judulnya Mas, ya, meninggalnya mendadak semuanya ya. Ah, saat kerja atau semua ya. Makanya kita bahas supaya supaya kita nanti juga tidak mengalami hal yang mendadak, tapi lebih banyak persiapan. Jadi tadi sore itu pun juga sama. Tadi sore itu ada yang nelpon saya bahwa dia merasakan sakit dan dia bingung telepon ke teman-temannya. Dia bingung nelpon ke teman-teman temannya dan temannya nelpon saya. Kenapa meninggal mendadak, Mas Sandro? Lah ya ini kita bahas. Bukan bukan orangnya ya yang kita bahas. Yang kita bahas itu kenapa kejadian meninggalnya itu bisa mendadak? Karena usianya kan tidak tua. Nah, fenomena ini yang akan kita bahas ya kan. Kita membahas fenomenanya, bukan membahas manusianya. Kalau membahas manusianya, Mbak, atas nama itu saya nggak nggak ada data atau sumber, tapi meninggalnya. Kemungkinan dari pola makan yang nggak sehat, banyak pikiran. Nah, ini Mbak Mbak Sekararum sudah Mbak Sekararum sudah eh, mengarahkan, kemudian Mbak Tasminia juga sudah menduga darah tinggi atau jantung. Nah, ini yang kita bahas itu ini, teman-teman. Hmm. Yang kita bahas ini. Dan ini sangat relevan. Oh, ada Teh Miswen. Jadi, karena gini, kalau meninggalnya muda, itu pastinya ya ada yang disebabkan. Sekali lagi. Tapi kalau meninggalnya sudah tua dan usianya 90, 80, ya kan, 70 ya. Nah, Indonesia 63, 64, 65 ya. Masih ditanyakan penyakitnya, Pak. Mbak No NKI tadi belum tak sapa, sama Mbak Miss You. Mbak Mbak No NKI hadir malam, bosku nyimak nih. Semoga sehat selalu, yes. Makanya selalu doanya teman-teman itu semoga sehat selalu. Ya, kita bahas ya. Yang menyebabkan kematian secara mendadak itu memang jantung. Jantung, stroke, pecah pembuluh darah. Nah, itu kematiannya mendadak. Mbak Widya selamat malam. Mbak Muslimin Muba hadir Mas Andro. Oke. Mbak Esther Uut Bungsyu, Mbak Esther ya. Jadi penyakit jantung, kemudian pecah pembuluh darah. Wah, terima kasih. Gila, aku dikasih 20 star sama Mbak Esther Uut Bungsu. Luar biasa. Terima kasih, Mbak. Selalu dapat rezeki samen. Nah, jadi buat teman-teman, hipertensi, jantung, pecah pembuluh darah. Nah, bahkan kemarin ada yang telepon yang sekarang udah pulang Indonesia. Alhamdulillah, beliaunya, mbaknya, WA sama saya di Indonesia sehat-sehat saja, Mas. Saya udah ngabari Mas Andro, bagaimana kabarnya Mas Andro lah. Senang saya. Jadi saya nggak bisa nganterin mbaknya ke bandara waktu itu karena saya ada jadi penghulu nikah, dan saya sudah janjian sebelumnya, kan nggak enak kalau nggak jadi nikah. Terus akhirnya saya nggak bisa nganterin mbaknya yang sakit, yang telepon ke konten sebelah, ke channel sebelah, terus akhirnya eh, dibekam, terus dibekam masuk rumah sakit, terus akhirnya mbaknya memutuskan untuk pulang, dan alhamdulillah nyampe di Batam udah semuanya baik-baik saja. Yang saya senang dengarnya mbaknya bisa sehat. Nah, yang tadi sore itu juga beda. Yang tadi sore itu
paru, ada benjolan di paru-paru teman-teman ya. Ini sekali lagi nih ya kan. Ini urusannya adalah paru-paru. Kalau paru-paru kan kita nggak ngerti nih. Bagaimana, apakah dia ngerokok, konsumsi rokok, atau dianya mungkin ngirepin asap atau apa ya kan, kita nggak bisa sekali lagi judgement ya, atau kita harus telaah, namanya juga penyakit. Tapi bisa jadi paru-paru ini salah satunya paru-paru basah kan, bisa jadi karena kita selalu 24 hours misalnya di AC. Kan ada teman-teman di tempatnya majikan itu AC-nya nggak mati, tapi ada juga yang ya, tapi juga AC-nya juga bisa dimatiin di saat majikan keluar. Kalau majikan ada di rumah baru dinyalain. Oke, mohon maaf sambil minum karena disiapin wudhu. Oke, teman-teman. Ya, hipertensi. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah gejalanya ya, teman-teman. Karena bagi saya, kematian mendadak selain orang itu tua, maka kalau itu muda berarti ada dampaknya. Saya aja juga alhamdulillah ya sama Gusti Allah masih dikasih kesempatan untuk bernapas, karena saya juga pernah kena serangan jantung. Wah, ini loh korelasinya di sini teman-teman. Jadi korelasinya adalah kematian-kematian secara mendadak. Jadi kita harus mewaspadai. Bahkan sebenarnya saya itu 3-4 tahun lalu sudah merasakan gejalanya sebenarnya. Penyakit jantung itu saya sudah merasakan gejalanya. Tapi cuek. Ya, tapi cuek. Yang paling sering saya ngomong sama istri saya itu, Boyan, aku mau berjemur ya. Badanku rasanya nggak enak. Nah, itu saya sudah ngomong sama istri saya. Terus yang kedua, situasi keadaan itu panas, tapi saya rasanya kedinginan. Atau sebaliknya, ya kan? Suasana itu dingin, saya tambah kedinginan lagi. Nah, ini saya rasakan, teman-teman. Ya. Dan pola makan. Sekali lagi pola makan, pola hidup. Wah, saya pola hidup sebelumnya memang malam ya, teman-teman. Tidurnya itu jam 2, setengah 3 ya kan. Karena memang kerjaannya jadi konten kreator ya, teman-teman. Ya, tahulah satu satu tahun yang lalu saya megang channel apa dan saya men-setting semuanya untuk lebih grow up ya kan. Akhirnya saya harus mengerjakan kerjaan-kerjaan saya itu kalau memang diuploadnya malam, ya otomatis pagi kan harus nampil. Jadi ini malam itu saya lembur dan ternyata itu berdampak. Dan ada juga sebelumnya saya juga bekerja shift malam ya teman-teman. Start di jam 12 pulang sampai jam 6 pagi. Ya, lumayan 3-4 jam kerja malam. Ya, bayarannya lumayan sih untuk kerja yang 3-4 jam untuk 1 bulan. Tapi bayarannya tak gajiannya cuma udah tengah bulan tanggal 15, per tanggal 15 gajian. Nggak jelas kan. Tapi ya sudah. Nah, ini yang kita bicarakan adalah gejala. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah ada sesuatu yang dirasakan di dalam tubuhnya itu tidak normal atau tidak biasa, jangan cuek. Sekali lagi jangan cuek. Ya kalau kakinya udah mulai linu-linu ya kan. Coba diperhatikan. Kalau ada pengecekan, cek asam urat semua boleh. Ya, kalian beli alat sendiri dari Indonesia itu murah. Ya untuk ngecek 1 bulan 3 kali 4 kali kalau punya alat sendiri kita beli aja bawa sekalian stripnya itu murah 150.000 200 atau 350 enggak 500.000 lah buat jaga badan. Kolesterol, asam urat, gula darah 3. Wis. Terus alat tensi. Ya, biasanya majikan kalau tua-tua alat tensi, kalian juga tensi. Nah, biasanya gangguan-gangguan ini biasanya muncul ya. Kalau kepala sakit, tensi rendah atau semuanya. Biasanya itu kalau teman-teman jaga orang tua. Jaga orang tua ini posisinya adalah tiap malam neneknya itu pergi ke Jiso dan kalian harus bangun. Atau ganti pampers, ganti popok. Apa udara malam mempengaruhi? Karena saya jarang sekali menutup jendela saat panas, lebih suka buka jendela malam daripada on kipas angin. It's okay, Mbak. Udara malam oke, tapi kalau memang dari luar ada kandungan airnya, tapi lebih banyak di AC. It's okay, nggak apa-apa. Dibuka jendelanya karena memang panasnya nggak betah di Hong Kong itu jelas, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kipas angin, saya juga sebenarnya tidak memilih kipas angin.
Tapi karena istri saya nggak kuat dan nggak tahan, akhirnya saya yang pakai selimut. Jadi kipas angin, memang kipas angin jangan dihadapkan ke kita ya, dihadapkannya ke tembok. Nah, kalau sampean buka jendela, itu lebih oke lah. Tapi udara di jam 3, jam 4 pagi, itu udaranya mengandung air, ada kelembapan. Makanya kan kalau malam, kalau mau subuh kan, Mbak Elamai, kalau mau subuh kan pasti hawa dinginnya itu muncul. Karena udaranya ini sudah ada campuran airnya. Makanya kan pagi-pagi kadang ngembun. Jadi nggak ada masalah. Yang penting pakai selimut, ya kan? Kalau kedinginan. Hmm. Mbak Sudarwani Nita, oke. Mohon maaf ya, saya sambil minum ya. Karena saya malam nggak boleh makan. Makan berat nggak boleh sudah. Jadi saya sambil minum untuk membohongi tubuh saya supaya ada isinya. Kalau nanti dibiarin kosong, besok agak agak kerucuk-kerucuk ya. Jadi yang pertama itu ya teman-teman, alat cek, kemudian rutin, kemudian sekali lagi tanda dan gejala yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu kalian harus tidak boleh mengabaikan teman-teman. Bahaya ini. Jangan sampai terabaikan. Ya, masalah sedikit aja kalian harus langsung bisa cari solusinya. Apa gejalanya saya harus tahu. Karena sekali lagi kalian terima kasih atas penjelasannya Mas Andro ya. Karena kalian sekarang di sini tuh posisinya adalah jadi harapan keluarga. Wis. Sampean itu pok-pok aneh ya, teman-teman. Sampean semuanya yang ada di sini itu menanggung yang ada di sana. Kirimannya semuanya. Makanya memastikan sampean itu harus sehat dulu. Beli vitamin ya. Vitamin itu biasanya vitamin atau multivitamin atau suplemen food. Ya, ini banyak sekali ya. Banyak sekali di Watson Sea ya kan. Banyak sekali di Maning kita tinggal pilih. Kita sedikit-sedikit belajar ke sana ya. Nah, materi saya juga harus ada di situ. Saya buka AC dari jam 7 sampai sampai pagi itu gimana Mas? Ya ini salah satu juga dampak paru-paru basah, ya kan? Semoga kita semua sehat, jaga kesehatan teman-teman, olahraga dan makan yang sehat. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke makan. Jadi vitamin, multivitamin itu setidaknya wajib ada multivitamin yang isinya sampai 100. Kalau isinya 100 kan sampai buat 3 bulan, ya kan? Mohon jangan langsung makan obat sakit, tahu dulu penyebabnya baru cari solusi. Ya, betul. Jadi sekali lagi ya, kita harus tahu dulu sebabnya. Tapi kalau multivitamin atau suplemen itu nggak apa-apa. Multivitamin atau suplemen itu bukan untuk orang sakit, tapi yang sehat agar tetap terjaga sehat kebutuhannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita harus ngerti kebutuhan badan kita dan kita harus memahami karakternya badan kita. Terus ada juga yang jaga anak. Ya, biasanya kalau jaga anak itu tidurnya larut malam karena kerjaannya semua beres, harus diberesin terus besok pagi harus bangun pagi nganterin anak sekolah. Nah, ini hai Mas Andro, aku di MRT OTW pulang sehat selalu. Yes. Kok jam segini di MTR sama mesti Mbak Matthew Sanders. Mbak Sudarwani Linta, saya dulu takut AC, mesti gatal-gatal kalau buka AC. Oh, saya tadi juga rasanya mau geleng-geleng Mas, mungkin darah rendah. Nah, sekali lagi ya teman-teman, aware ya sama tubuh kita itu kita aware kalau mulai ada. Kenapa saya berbicara seperti ini ya? Karena ini terjadi juga pada saya. 10 tahun saya tinggal di Hong Kong. Pertama kali saya tinggal di Hong Kong, itu tidurnya di Victoria Park, teman-teman. Saya jadi gelandangannya Victoria Park. Makanya kehidupan saya sangat tidak teratur di 10 tahun. Akhirnya ya puncak-puncaknya kemarin, teman-teman. Saya kena serangan jantung. Untungnya masih dikasih nafas, ya. Masih bisa ketemu kalian. Makanya saya harus tetap semangat. Karena kalian selalu berusaha hadir, tampil, dan bahkan mendoakan saya. Yang nggak pernah lupa Mbak Mariam ini komen pertama mesti selalu sehat Mas Andro dan Mbak Yuli. Makanya saya harus wajib menjaga diri saya juga teman-teman ya supaya apa kehidupan saya bisa bernilai dan bermanfaat buat diri saya sendiri atau
yang lain. Jadi seperti itu ya. Saya tidak suka kipas AC, suka panas karena tanganku dingin meskipun panas. Nah, ya sebenarnya saya juga sama. Saya bukan tipikal penyuka AC. Saya aja naik MTR dari Kamsung Road sampai menuju Admiralty aja biasanya Kak, saya sudah mulai juga kedinginan. Itu masih musim panas bro. Karena memang tubuh saya ini nggak tahu ya, settingannya setting tropis ya. Padahal udah hampir 10 tahun, 11 tahun. Harusnya bisa menyesuaikan. Tapi it's okay lah. Kondisi badan kan kita tidak bisa. Yang tahu diri kita sendiri. Yang bisa jaga. Kita juga sering ribut sama istri ya. Antara pakai AC, terus pakai kipas angin, harus ngadep ke dia. Kadang-kadang kayak gitu. Makanya saya yang harus ngalahin, saya pakai selimut. Jadi itu ya teman-teman. Make sure dan pastikan ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita, aware lah, segera. Pokoknya doa terbaik buat Mas Andro dan Mbak Yulia, ya buat Samen juga Mbak. Itu. Jadi kembali lagi bahwa kita harus peduli. Yang nggak enak itu jangan jangan didiamkan. Bicara sama majikan, izin ke rumah sakit untuk check up atau ke lab, yes, nggak apa-apa. Kita harus benar-benar alokasikan. Beli vitamin juga, cari info. Kaki kalau rasanya senut-senut bagaimana? Mbak Ratnawati hadir Mas Andro, aku kalau nyalain AC eh, harus pakai jaket. Ya, ya kan. Kalau saya pakai selimut, Mbak Sumiati, Sumiati, Mbak Uni, 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 Uni. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya ya. Sekali lagi bahwa kita harus menyadari sejak dini dan periksa apa yang terjadi ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang mendadak. Besok pagi sarapan telur 2 biji saya. Waduh. Jadi kayak buat teman-teman ya, saya juga kembali lagi setelah setelah saya sakit itu gorengan itu kadang 1 bulan sama istri dikasih sekali atau 2 kali gorengan yang dari luar ya. Tapi kalau gorengan bikin sendiri ya istri saya ngasih gitu. Tempe pun juga suam-suam kalau kita goreng. Yang penting kalau kita sendiri yang bikin itu pasti oke. Apa yang dirasa kalau ada gejala jantung? Nah, kalau yang dirasa gejala jantung itu gini, Mbak. Kalau saya loh, kalau saya itu situasinya harusnya panas, tapi saya merasa kedinginan. Ya, situasinya panas, saya merasanya kedinginan. Hampir-hampir kayak masuk angin gitu. Badan itu rasanya gak enak sekali, begah. Nggak tahu gak enakannya apa, itu yang sering. Tapi begitu saya kena sinar matahari, saya keluar keringat, baru badan enak. Malam Kak, anak baru 2 bulan tapi nya kayak 10 tahun sombong minta ampun. Sukanya sok cantik. Suka apa ini? Suka pamer duit sok cantik. Jangan pilih lihat kupu-kupu terbang kayak udah kayak sendiri harus gimana Mas Andro? Wah, ini pertanyaan Mbak Safarani. Mbak, kalau tidak ada hubungannya sampean, sampean nggak perlu pusing mikirinnya. Ya, Mbak Safarani, kalau tidak ada hubungannya sampean, dia mau pamer, dia mau sok-sokan, mau apapun, nggak usah dipedulikan, minggir. Nggak usah sampean membuat pikiran sampean itu sampean berikan kepada orang yang memang kualitasnya atau modelnya atau kelakuannya tidak ada nilai positifnya buat sampean. Selalu gitu aja. Nggak usah dipikirin, Mbak. Waduh, itu yang saya tidak suka. Mbak Sekar Arum, apa ini? Sarapan telur bulji. Saya nggak makan gorengan, santan, dan makan pedas. Bangun tidur saya minum air putih agak panas, mampu perut saya baru olahraga ringan sampai. Wah, keren Mbak Sekarang. Mantap. Dan kadang saya sarapan paginya ya teman-teman. Salad sayur sama telur rebus. Dikasih dressing, dikasih dressing. Terus kalau enggak oatmeal. Jadi oatmeal. Mabe, mabe. Kalian tahu, wah panganannya dedek itu makanannya ayam. Udah mau nggak mau, udah kita harus jaga. Setiap pagi kayak gitu. Mbak Sela Agendon. Jadi teman-teman seperti itu. Kalau gejala jantung tadi jawabannya kayak gitu. Begah, badan nggak enak,
tapi nggak tahu gak enaknya kenapa. Nah, ini biasanya teman-teman ngerasainnya kayak masuk angin. Masuk angin itu sebenarnya penyakit apa sih? Cenderung ke arah jantung. Terus minta dikerok, habis dikerok enak. Sebenarnya nggak juga. Saya aja nggak mau kerokan. Saya selalu pakai baju panjang, Mas, sampai bilang tidak panas apa padahal bagi tubuhku hangat. Nah, dada kiri sakit nggak Mas Andro kena serangan jantung? Enggak. Sama sekali saya nggak ngerasakan denyutnya itu sama saya nggak ngerti itu kayak gitu nggak. Sama sekali nggak kerasa. Tapi justru lebih ke arah badan itu kok rasanya nggak enak. Dan nggak enaknya kenapa? Itu yang paling saya rasakan. Mbak Sheila Genon, Hongkong hadir Mas, siap. Jadi, tapi begitu kena sinar matahari terus keluar keringat, nah itu baru badan saya agak sedikit lebih lega. Nah itu masalahnya teman-teman. Mas kaki bagian tukak rasanya apa kolesterol ya? Kan awal mula makan ketan. Cek kaki tungkak. Kalau kaki tungkak ya kita nggak mungkin sampean sering jalan paling. Atau mungkin asam urat atau mungkin juga kolesterol sekali lagi dicek. Mbak aku dulu pertama pindah ke Singapura panas pol. Seharian AC maunya di mall selama di MRT kadang juga lama. Sekarang gampang pilek, kulit kering, jaga kesehatan semua ya. Mbak ini Sarah, Taiwan hadir. Mbak Laila Mandir, Assalamualaikum Kennedy Ton nyimak sarapannya sama susu sama makan roti tawar ya boleh. Jika begah langsung minum air hangat panas tambahi jahe geprek ya. Ya betul, boleh. Minuman-minuman itu jahe, kunyit, ya teman-teman boleh. Serai, nah boleh. Ya, minuman-minuman herbal. Alama ibuku juga penyakit jantung kumat itu badannya ya dingin. Iya, saya kayak gitu. Dan saya sama istri mesti ribut. Masalah AC, kipas angin, mesti ribut. Saya bilang jangan arahin ke saya, nggak perlu nyalain AC, tapi dianya kepanasan. Saya juga kasihan, mau nggak mau ya udah dinyalain terus saya selimutannya tebel, kerubut. Jadi musim panas pun saya itu bisa jadi pakai selimut loh teman-teman, Bah. Pakai AC enggak ya. Tapi kalau di Indonesia aman, ya. Jadi itu teman-teman. Kematian mendadak itu muncul karena kita mengabaikan tanda-tanda pastinya itu. Saya juga, saya sudah mengalami. Saya mengabaikan tanda-tanda juga. Jadi saya kembali lagi berpesan kepada teman-teman semuanya. Pak. Jadi kalau iya, kalau langsung berangkat itu ya sekali lagi banyak yang repot ya teman-teman. Ya kalau kita meninggalnya di Hong Kong ya, sekali lagi tetap kalian bisa dipulangkan. Bisa kalau yang jelas, yang nggak jelas itu kalau OS ya, paper. Nah, tapi bagaimanapun apapun itu ya, prosedur ya harus dipulangkan orang Indonesia. Cuman ya nunggunya lama. Sedangkan kepercayaan kita bersama-sama adalah kalau jenazah meninggal ya segera dikebumikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya kembali lagi kita jaga. Woi, selamat malam Babe. Babe Benny Ramdhani, luar biasa. Oke, coba deh kita teman-teman ada tamu Babe, kita coba kirimin kirimin kok nggak bisa ya ini. Kok saya nggak bisa send invitation? They cannot join broadcast. Oke at the time. Oh, Pak Beninya juga broadcast. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Mungkin nyimak-nyimak ya. Dan terima kasih ya pokoknya Babe. Terima kasih jaketnya juga sudah nyampe jaketnya. Bapak Beni Ramdhani terima kasih. Semoga di akhir masa jabatan Bapak sukses menjalaninya dan nanti bisa dapat posisi lagi yang khusus bisa membela teman-teman semuanya yang lebih garang lagi. Kami doakan dan sehat selalu buat Bapak Beni Ramdhani, Mbak Putri Naila, Mbak Juliana Anma. Oke, itu ya, Mbak Eva Teresa, Mbak Mariam Amin, Mbak Tasmina. Kalau darah tinggi indikasinya apa yang dirasakan? Oke, kita bahas darah tinggi. Kalau kita hipertensi ya teman-teman, itu pusing. Nah, hipertensi itu kadang hampir sama kayak darah rendah. Jongkok berdiri pusing.
Terus kemudian bangun tidur langsung berdiri atau langsung duduk itu pusing, hipertensi. Terus yang lebih terasa kelihatan kalau hipertensi itu kadang-kadang begini, kebas. Kebas ini pada bagian yang jauh dari jantung. Contohnya tangan, ini jauh dari jantung. Kaki, ini jauh dari jantung. Hipertensi. Nah, untuk diukur untuk indikasinya ya gampang, tinggal diukur tensinya. Bahkan sekarang sudah ada ROG atau jam atau aplikasi dari HP yang bisa mengukur. Nah, kalau kita bicara kesehatan, ini ada yang hadir namanya Bu Ayu Rahayu. Nah, aku nggak tahu. Bu Ayu Rahayunya harusnya diajak live bareng bercerita tentang kesehatan. Bagaimana kesehatan, pelayanan kesehatan buat teman-teman. Nah, buka cek-cek itu semuanya. Karena itu semuanya ngantri. Ya wis, Bu Ayu lewat ya sudah. Kita sapa saja Bu Ayu Rahayu. Ketuanya apa kepalanya peduli sehat di Hong Kong, Bu Ayu Rahayu. Oke, Kak channel saya juga musim panas tanpa kipas tanpa AC. Yes, biar nggak mati mendadak biasakan membaca surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 pagi dan sore hari. Wah, mantap Mbak Sulastri. Ya, terima kasih sarannya Mbak Safarani. Teman-teman saya vertigo minum air Hongkong. Selamat malam Bu Ayu. Vertigo minum Antimo. Hongkong sembuh total. Oke. Vertigo itu juga bahaya loh. Vertigo itu pusing 7 keliling. Eh, oh iya, kalau migrain itu separuh. Kalau vertigo itu pusing 7 keliling. Nah, ini biasanya masalahnya kadang ada trauma, ada benturan. Ada benturan, faktor benturan di kepala. Kayak ager-ager ya teman-teman. Kepala itu kayak ager-ager. Di dalamnya itu kayak godir ya. Lenjir terus dibungkus oleh tengkorak yang kuat. Jadi ketika benturan luarnya nggak apa-apa, tapi dalamnya bisa kopiak ya. Nah itu kalau kita berbicara tentang otak ya, vertigo, migrain itu tidak bisa disepelekan ya. Terus kalau hipertensi, darah rendah itu memang kita harus pakai alat tensi ya, pakai ROG bisa. Terus kita beli di Maning. Kemarin saya sempat beli juga alatnya 750, tapi sebenarnya pakai ROG aja atau pakai HP di aplikasi itu bisa diukur, tapi nggak semuanya HP. Ya, kita tinggal aplikasi yang kadang di denyutnya iPhone sih. Nah, kalau teman-teman HP-nya iPhone ada aplikasi dan itu free. Pak Beni apa kabar loh? Pak Beni di Facebook Mbak nontonnya. Nah, sampean menyapanya di YouTube. It's okay, nggak apa-apa karena saya dua, Facebook dan YouTube. Saya on buat teman-teman semuanya. Ya, jadi mengenali gejala-gejala yang kita alami dan kita mewaspadai dan selalu aware. Dan aware itu artinya peduli ya. Gejala sedikit pun harus kita pedulikan. Kita harus cari tahu kenapa badanku ini? Seperti apa badanku ini? Kalau memang harus minum herbal, semuanya, jahe, semuanya yang sifatnya alami boleh. Kalau yang sifatnya bahan kimia, ini hati-hati dulu. Ya kan? Ada beberapa yang pernah curhat bahwa saya sering sakit kepala, saya selalu minumnya Paramek. Sehari itu bisa 2 Paramek saya minum. Wah, sekali lagi, kalau sudah sakit, mau nggak mau kalian harus izin untuk check up. Kalau kalian merasa antri ya kan kita ke rumah sakitnya antri ya udah kita telepon aja 999. Terus kerasanya badan nggak enak, udah nanti dicek sama mereka. Oh nggak apa-apa, semuanya baik-baik. Sudah pulang lagi, nggak ada masalah. Mohon maaf, saya minum dulu teman-teman. Kasih jeda. Ya sekali lagi aware, peduli. Ya sebenarnya kematian mendadak itu bukan karena kematian langsung, pasti ada tanda-tandanya. Ya, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, pada dasarnya dan pada prinsipnya, tidak ada sebuah kejadian itu yang tidak melewati tanda-tanda.
Ya, banyak yang mengalami tensi darah tinggi. Kami punya program pemeriksaan kesehatan dasar gratis. Ya sudah, Bu. Silahkan dipromokan live di fanpage, live di mana terserah Ibu. Yang mana bisa memberikan informasi dan edukasi buat teman-teman. Ya, bikin video Bu Ayu ya. Bikin video diupload, ngomong diupload. Ya kayak gini kayak saya bikin video saya naikkan untuk mengingatkan kembali ke teman-teman ya, mengingatkan diri saya sendiri. Mbak Hani, oh Hanimen, Maunsan hadir Mas Andro. Sehat terus Mas Andro, terima kasih. Jadi seperti itu ya, kembali lagi ya, olahraga. Memang dan sekali lagi kita tidak bisa menyamakan situasi dan kondisi kepada teman-teman semuanya. Ya, beberapa teman-teman bisa melakukan olahraga-olahraga ringan, tapi teman-teman yang lain sudah sangat sibuk sekali. Ya, sekali lagi, yang tahu keadaan, yang tahu kondisi, yang memahami diri kalian, yang tahu situasi itu diri kalian sendiri. Ya, teman-teman sendiri. Ya, teman-teman mau setting kesehatannya seperti apa? Teman-teman mau setting fisiknya juga bagaimana? Teman-teman mau menjaga, melewati dan melalui apa? Itu bebas. Kembali lagi ya, sekali lagi kita tidak ada batasan, kita pun nyuruh olahraga kalau tidak ada keinginan dan tidak ada kemauan, ya kan, kitanya nyuruh begini-begini kerjaan banyak. Sekali lagi ya, saya cuman berpikir sebenarnya kejadian-kejadian kematian mendadak di dalam diri kita itu selalu disertai ada tanda dan gejala. Makanya tersurat bahwa beruntunglah wahai manusia ketika kita mengetahui dan memahami tanda-tanda. Nah, itu sudah tersurat. Dan saya meyakini memang bahkan saya kena jantung pun itu sebenarnya itu saya juga sudah mengalami sebenarnya. Tanda-tandanya ya saya juga merasakan. Bahkan 3-4 tahun sebelum kejadian itu adik saya sudah menyuruh saya diet, suruh menjaga pola makan. Minimalnya kamu itu pagi push up atau sit up. Ya, kamu beraktivitas keringatmu kamu keluarin. Adik saya sudah mengingatkan teman-teman. Ya dasar karena namanya manusia kalau belum kena itu berpikirnya seperti itu. Dan saya juga membelikan suplemen buat istri saya. Tapi selalu pada saat beli suplemen, udah kamu aja yang minum, aku sehat. Dan sekali lagi teman-teman, penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini. Ada Mom Dita, selamat malam. Penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini itu bukan kanker, bukan jantung, bukan stroke, bukan gagal ginjal. Tapi penyakit yang paling berbahaya di dunia ini adalah penyakit merasa sehat. Ini yang harus digarisbawahi. Saya mengalaminya. Makanya saya tidak ingin teman-teman mengalaminya. Saya mencoba malam hari ini menyampaikan. Jangan pernah merasa jumawa ketika kita merasa sehat. Wajiblah cek, wajiblah kontrol. Ya, saya 10 tahun sok-sokan. Jadinya ya kena serangan jantung masuk POI 3 minggu. Dan tidak main-main jantung. Dan pasang ring. Kalau katanya dokter ada 3 cincin. Sudah di jantung saya. Bayangkan. Saya masih begitu muda. Ya, sekali lagi orang mungkin melihat, orang tahu ya kan. Sandro begitu, tapi kalau kalian yang nonton ya sekali lagi yang rajin nonton saya pasti kalian tahu. Orang bilang semuanya bilang saya sendiri juga merasakan gitu loh. Ambisius, ambisius juga salah satu psikis ya. Ini psikis-psikis yang saya hadapi ya. Kalian punya masalah, kemudian telepon sama saya, terus sayanya kepancing, ya kan? Menjelaskan sampai berkali-kali lipat, terus saya emosi. Itu juga dulu sering. Makanya setelah saya sakit itu kembali lagi, kalian sudah mulai tahu, merasakan kalau saya live dulu atau konten dulu dengan konten sekarang itu udah sangat berbeda. Kalau kalian menonton saya sudah sejak 1 tahun yang lalu atau mungkin bahkan 2 tahun yang lalu,
itu nggak tahu ya, ada yang merasakan berbeda. Bahkan kadang kadang ada aku nyimak melongo, tak pikir penyakit kantong kering yang sangat berbahaya. Malam Mas Andro, sehat selalu buat Mas Andro, Mbak Ili. Terima kasih doanya, sampean juga iya, Mbak Ani. Malam. Kalau kalau kantong kering ini bukan penyakit sebenarnya, bukan penyakit. Kalau kantong kering itu perasaan saja. Saya yakin teman-teman itu kantongnya nggak pernah kering. Selalu ada isinya. Saya yakin. Cuman kalian sendiri yang merasakan. Kok entek ya duitnya. Padahal masih ada di dompet. Saya taruhan. Ada orang yang ngomong kayak gitu itu saya tak yakin. Kalau saya yang nggak punya duit, iyalah. Soalnya duitnya dipegang istri. Mbak Ririn, betul sekarang lebih bisa kontrol emosi. Iya, tapi tadi sore saya marah-marah. Kenceng banget, tapi untung nggak ada istri. Kalau ada istri, pasti istriku marah-marah. Mbak Cie Fernando. Ya, nggak tahu ya kenapa kalau kalau saya itu tersenggol prinsip ya dan harga diri itu kadang-kadang meluap-luap. Tapi saya sekarang belajar, ya sudah. Sandro, kamu masih mau hidup lebih panjang, sudah. Tak perlu sensi. Ya kayak tadi Mbak Jaya yang bilang, melihat anak sekarang gitu. Terus tontonan juga ya teman-teman. Tontonan itu juga sangat berpengaruh terhadap psikologi ya. Saya berusaha melihat pengembangan diri, saya berusaha melihat sesuatu yang notabene-nya yang adem-adem, yang enggak juga kencang gitu kan. Supaya bisa kontrol. Ya, jadi mendengarkan kalian keluh kesah kalian semuanya yang telepon itu juga butuh effort ya, butuh energi, butuh juga menjaga psikis. Kalau enggak wis jelas monting ya teman-teman. Makanya eh, semuanya pasti punya resiko. Setiap tindakan, setiap kelakuan itu selalu punya resiko. Dan ketika saya juga menjadi customer service, saya nggak bilang saya ini membantu, enggak. Saya jadi customernya service kalian. Ya kadang-kadang itu pun sempat nggak terangkat juga sekali lagi kan. Dan saya juga melihat sebenarnya potensi dan peluang itu. Makanya pertama kali debut, pertama kali kita membuat konten tentang keluhan masalah itu di Bandung Enterprise. Fanpage-nya Bandung Enterprise Agency Bandung. Saya diberikan kebebasan untuk membuat dan mengkaji konten. Ya, disitulah awal mulanya. Sebenarnya saya sudah sejak dulu kepingin. Nah, karena dulu konsultasian dan konselingan itu pasti sama organisasi, IMBU, JBMI, dan membuka di tempat-tempat dan pas hari libur. Nah, sedangkan hari libur teman-teman kan menikmati hari-harinya. Hari Minggu kan kalian gunakan untuk benar-benar merilekskan badan. Nggak mau mikir yang lain-lain. Nah, akhirnya kita buka, ya kan, customer service. Banyak juga NGO sebenarnya, bahkan labor pun juga hari biasa bisa membuka kalau kalian merasa kesulitan dan segala sesuatunya. Tapi yo jenenge wong Indonesia. Lebih enak nek ngomong karo podo Indonesia nih. To fix. Ya, saya tidak mendiskreditkan yang kadang-kadang info KJRI, nelpon juga KJRI, nggak tahu ya. Yang mungkin ada hubungan dekat tidak segera direspon. Kalau yang butuhnya by message atau fanpage-nya atau nelpon hotline-nya nggak diangkat atau nggak dibales ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi teman-teman. Nah, karena tidak ada yang megang customer service-nya ya nggak enak bayaran tertentu. Jadi kembali lagi ya, kasus meninggal mendadak itu bukan tidak ada tanda-tanda. Semuanya pasti, semuanya selalu akan ada. Nah, bagaimana kita bisa mewaspadai tanda-tanda? Waalaikumsalam Mbak M. Bunga Cempaka. Selamat malam. Mbak Sudarwati Nita. Ya, kalian benar-benar kalian itu
Kalau memang kalau kalian sakit itu ya benar-benar kalian sendiri di sini, keluarga udah jauh di sana semua. Kalau yang nggak jaga kalian sendiri ya siapa? Ya saya cuman bisanya ngedabrus saja. Kembali lagi ngomongin aja, ngomongin kayak gini supaya menjadi ingat kalian semuanya bahwa kita di sini merantau jauh dari segalanya, kita nggak punya teman, kita nggak punya saudara yang barangkali sewaktu-waktu kita membutuhkan. Tadi sore juga kayak gitu. Dia merasa kesakitan, dia baru 8 bulan di Hong Kong, ya kan? Kemudian majikan ngomong itu dia nggak ngerti, pikirannya dia itu dia diusir sama majikan sakit. Padahal kalimatnya majikannya baik, teman-teman. Begitu ditranslate sama istri saya, kamu berobat dulu ke rumah sakit, kamu sehat dulu. Setelah kamu berobat, kamu sehat, baru kalau kamu mau pulang boleh. Mbak Rizkita 14, Waalaikumsalam Mas Andul. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus nelpon saya, dikasih tahu nomor temennya, terus harus bagaimana? Saya tuh suruh telepon 99, minta tolong dibantu rumah sakit, ambulan, Mbak Bibi Pera, selamat malam. Tapi karena panik, karena bingung, dihadapin sama majikan, nggak tahu ngomongnya gimana, ngomong juga ke 99 bagaimana, kan serba repot. Akhirnya temennya yang mau bantu tak teleponkan polisi, datang ke tempatmu, aku yang beri penjelasan karena kamu nggak bisa. Nah, baik ini temen. Ikut mikirin temennya, padahal dia juga punya masalah. Ya beginilah teman-teman dunia dan kenyataan di Hong Kong. Untuk meraih gaji 10 juta itu banyak hal yang kita korbankan. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang harus ada dalam benak kita. Spesialisasi adalah menjaga kesehatan. Kesehatan tidak juga hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, kesehatan psikis. Jadi jangan dikira ya teman-teman, sekali lagi saya bilang gaji 7 juta. Kalau habis gajian kalian merasa bahagia. Segala penyakit hilang. Tapi giliran tanggal tua kalian merasa duit nggak ada, harus dikirimin do kabeh. Hidup tidak selalu hanya uang. Tapi jauh lebih penting daripada uang adalah kesehatan kita. Mati-matian kita ngejar uang kalau sudah sakit, ganti mati-matian kita mengeluarkan uang kita untuk mengembalikan sehat. Dan saya merasa, Mbak Rizkita, Waalaikumsalam. Saya nggak pingin kalian seperti saya, makanya saya berusaha menyampaikan ini pada umumnya buat teman-teman, khususnya buat diri saya sendiri untuk terus. Sekarang istri saya sudah bekerja di rumah, sehingga dia bisa menyiapkan makanan-makanan yang sehat buat saya. Sebelumnya dia bekerja di restoran, saya makannya apa ada yang ada tak makan. Akhirnya hobi saya dulu pagi sarapan tantak sama minum kopi susu latte. Sampai 1 kardus istri saya belikan. Sekarang sudah tidak ada sama sekali. Saya suka minum laica juga. Sekarang sudah pagi hanya air putih. Sama seperti Mbak Sati, siapa yang bilang pagi-pagi air putih hangat sampai badan keringetan. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada ceritanya kematian terjadi mendadak tanpa disertai tanda-tanda. Nah, bukan berarti kita menghindari matinya ya, teman. Mati itu sudah tidak bisa kita hindari. Ya, mati itu sudah menjadi sebuah takdir. Saya tidak membahas matinya, tapi saya membahas bagaimana caranya mati. Supaya cara mati kita itu ya husnul khotimah, cara meninggal kita. Dan mungkin juga saya berdoa kepada para almarhum-almarhum yang bulan ini menghembuskan nafas terakhirnya. Salah satunya adalah yang pernah tinggal di tempat saya selama 3 minggu.
pulang ke Indonesia 2 hari juga dinyatakan meninggal kena serangan jantung. Hari ini dia pulang ke rumah Indonesia, 2 hari kemudian beliaunya meninggal. Istri saya sampai terbengong-bengong. Ya apa boleh buat, tapi ternyata serangan jantung karena pola makan dan stres pikiran kalian, makanan yang tidak sehat itu juga berdampak. Jadi sekali lagi tolong pikirkan baik-baik teman-teman, kalian punya jatah uang makan, food allowance, sampaikan baik-baik ke majikan agar sampai juga mendapatkan gizi dan makanan yang layak buat kalian. Jaga juga stabilitas mental sama psikis, karena penyakit itu bisa datang karena kita terlalu banyak pikiran, dibebani oleh beban-beban pikiran di keluarga kita di Indonesia. Kirimannya belum datang, kena masalah ini dan semuanya. Jadi saya selalu berusaha ingin memberikan hal-hal yang baik, pesan-pesan yang baik, sambil saya juga kalian bisa mengingatkan. Biasanya juga ada yang sudah tahu kalau jam 10 sudah lewat, Mas Andro sudah jam 11 lewat. Batasnya kan jam 11, ada yang juga sudah ngingetin. Sekali lagi saya sangat berterima kasih buat kalian semuanya, doa-doa kalian semuanya, dan selalu hadir di dalam live saya ya. Sekali lagi saya kepingin live-nya itu tidak hanya saya yang ngomong, tapi kalian ingin menyampaikan, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan pertanyaan, dan apapun yang kalian pikirkan, ayo kita diskusikan dan kita bicarakan bersama-sama di sini. Saya bukan yang terbaik, saya juga bukan yang terhebat. Saya hanya ingin berusaha menjadi manusia yang punya nilai. Dan kalau kalian yang mendengarkan sangat rajin, ya saya sangat berterima kasih. Semoga saya tetap terus bisa berbuat apa yang ingin bisa dan yang saya mampu berikan buat kalian untuk saling mengingatkan, untuk menceritakan hal-hal yang sifatnya positif di dalam kehidupan ini. Sekali lagi sehat selalu buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian juga menyadari, menjaga, dan merawat badannya. Setiap kali ada perubahan yang sudah tidak sesuai, tolong kalian perhatikan baik-baik. Jangan diabaikan. Itu saja pesan saya. Sekali lagi, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Keep stay tune YouTube channel. See you next video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.